Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perkampungan sederhana di pinggiran Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah mungil bercat hijau pudar. Di dalamnya, Aira sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Bau telur dadar dan nasi goreng yang ia masak menguar, bercampur dengan aroma kopi yang diseduh untuk suaminya, Indra. Dua anak mereka, Dino dan Dini, duduk di meja makan kecil, cekikikan sambil bermain dengan sendok mereka. Namun, di balik kehangatan pagi itu, ada ketegangan yang selalu mengintai, seperti awan gelap yang siap mengguyur kapan saja. Bu Rahmi, ibu mertua Aira, duduk di kursi goyang di sudut ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Matanya yang tajam tak lepas dari gerak-gerik Aira, seolah mencari-cari kesalahan. Bu Rahmi adalah wanita yang keras, penuh aturan, dan tak pernah ragu mengungkapkan ketidaksukaannya. Bagi Aira, hidup bersama mertua adalah ujian kesabaran setiap hari. Ia sudah terbiasa dengan komentar pedas Bu Rahmi, tapi hatinya tetap perih setiap kali mendengarnya. Indra, suami yang Aira harapkan bisa menjadi penutup luka itu, justru sering memilih diam, tenggelam dalam dunianya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, Aira berusaha menjaga suasana tetap damai. Ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung celemek, lalu membawa piring berisi nasi goreng ke meja. Dino dan Dini bersorak kecil, "Wah, enak." Aira tersenyum tipis, hatinya hangat melihat anak-anaknya bahagia. Ia meletakkan segelas susu di depan Dini, yang langsung meraihnya dengan tangan kecilnya yang penuh semangat. Namun, di tengah tawa kecil itu, tangan Dini yang masih kikuk tak sengaja menyenggol gelas. Susu tumpah, mengalir di atas meja kayu, meninggalkan genangan putih yang mengilap. Dini menatap tumpahan itu dengan mata bulat, wajahnya panik. Maaf, katanya dengan suara kecil, hampir bergetar. Aira segera berbalik dari kompor, wajahnya tetap tenang meski hatinya tahu badai akan segera datang. Bu Rahmi, yang sedari tadi mengamati, bangkit dari kursi goyangnya dengan gerakan dramatis. Matanya menyipit, bibirnya mengerut penuh kemarahan. "Dini," bentaknya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Berulang-ulang kali Mama bilang, hati-hati kalau makan. Lihat ini, mejanya kotor lagi. Dasar anak tak berguna, sama seperti ibunya." Aira merasa jantungan. Ia buru-buru menghampiri Dini, yang kini menunduk dengan air mata mulai menggenang di matanya. Aira memeluk anaknya erat, mencoba menenangkan isakan kecil Dini. Dini nggak sengaja," katanya dengan nada lembut, berusaha meredam ketegangan. "Biar Aira bersihin, ya. Anak kecil memang begitu, Ma." Bu Rahmi tidak bergeming. Ia melangkah mendekati meja, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tumpahan susu seolah itu adalah kejahatan besar. "Anak kecil? Itu alasanmu setiap kali, Aira. Kamu ini nggak bisa ngajarin anak. Kalau anakmu begini terus, apa gunanya kamu ada di rumah ini? Cuma bikin repot." Suaranya penuh nada menghina, setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Aira. Aira menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai memanas di pelupuk matanya. Ia ingin membela Dini, ingin menjelaskan bahwa anak sekecil itu memang belum bisa sepenuhnya hati-hati. Tapi ia tahu, berdebat dengan Bu Rahmi hanya akan memperburuk suasana. Ia melirik ke arah Indra, yang duduk di sofa ruang tamu, hanya beberapa langkah dari meja makan. Indra sedang memegang koran pagi, tapi matanya tak benar-benar membaca. Ia mendengar keributan itu, Aira yakin, tapi wajahnya tetap datar, seolah tak ingin terlibat. "Mas," panggil Aira pelan, hampir seperti berbisik, berharap suaminya akan angkat bicara, membela anak mereka, atau setidaknya menenangkan ibunya. Tapi Indra hanya melirik sekilas, lalu menunduk lagi ke korannya. "Sabar, Ra," katanya dengan suara datar, hampir tak terdengar. "Mama cuma lagi kesal." Aira merasa dadanya sesak. "Sabar," kata yang selalu Indra ucapkan setiap kali Bu Rahmi melontarkan kata-kata pedas. Sabar, seolah itu cukup untuk menyembuhkan luka yang terus bertambah di hati Aira. Ia menunduk, mengelap tumpahan susu dengan kain lap, tangannya sedikit gemetar. Dini masih menempel di sisinya, memeluk pinggangnya erat, seolah takut Bu Rahmi akan memarahinya lagi. Dino, yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara. "Nenek, Dini nggak sengaja. Aku juga pernah tumpahin air, kok." Suaranya polos, tapi penuh keberanian. Aira tersentuh dengan usaha Dino membela adiknya, tapi Bu Rahmi justru semakin marah. "Dino, diam kamu," bentak Bu Rahmi. "Kalian ini sama saja, nggak punya tata cara. Kalau nggak ada Aira yang nggak becus ngurus kalian, mungkin kalian nggak begini." Ia menatap Aira dengan tatapan penuh penghakiman. "Kamu ini, Aira, nggak pantas jadi ibu. Lihat anak-anakmu, berantakan seperti ibunya." Aira merasa dunia berputar. Ia ingin menjerit, ingin membela diri, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa memeluk Dini lebih erat. Sementara Dino menunduk, wajahnya merah karena menahan malu. Aira melirik ke Indra lagi,
berharap kali ini suaminya akan berdiri, akan berkata sesuatu, apa saja, untuk menghentikan hinaan itu. Tapi Indra tetap diam, matanya terpaku pada koran yang sepertinya tak pernah ia baca. Cukup, kata Aira akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Aira akan bersihin ini semua. Maaf kalau Dini bikin kotor. Aira janji akan lebih hati-hati. Ia menahan air matanya, berusaha tetap kuat demi anak-anaknya. Tapi di dalam hati, ia merasa hancur. Bukan hanya karena kata-kata Bu Rahmi, tapi karena sikap Indra yang tak pernah berubah. Suami yang ia harapkan menjadi pelindung keluarganya justru memilih diam, membiarkan ibunya menginjak-injak harga diri Aira. Bu Rahmi mendengus, lalu berbalik ke kursi goyangnya. HMPH, lihat saja, Aira, kalau kamu nggak bisa ngurus anak-anakmu, jangan harap bisa nyaman di rumah ini. Ia mengayunkan kursinya dengan keras, seolah ingin menegaskan dominasinya. Aira mengelap sisa susu di meja dengan gerakan mekanis, pikirannya kacau. Ia memandang Dino dan Dini, yang kini duduk diam, takut membuat kesalahan lagi. Hatinya perih melihat anak-anaknya harus merasakan ketegangan ini. Ia ingin membawa mereka pergi dari rumah ini, dari hinaan Bu Rahmi, tapi kemana? Gaji Indra sebagai karyawan kantoran biasa-biasa saja, dan Aira tak punya pekerjaan tetap. Mereka bergantung pada rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru terasa seperti penjara. Saat Aira membawa piring kotor ke dapur, ia mendengar Bu Rahmi berbicara pada Indra dengan nada rendah, tapi cukup keras untuk didengarnya. Indra, kamu lihat sendiri, kan? Istri macam apa yang kamu pilih? Kalau dia nggak bisa ngurus anak, mending cari yang lain yang lebih pantas. Aira membeku di tempatnya, tangannya memegang piring begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Ia menunggu, berharap Indra akan membelanya, akan berkata bahwa ia mencintai Aira, bahwa Aira adalah istri yang baik. Tapi yang ia dengar hanyalah gumaman Indra. Mama, jangan gitu. Aira kan udah berusaha. Usaha. Kata itu terasa seperti tamparan. Aira menutup matanya, menahan air mata yang akhirnya lolos, mengalir pelan di pipinya. Ia tahu, pagi ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Di rumah ini, ia bukan hanya harus melawan hinaan Bu Rahmi, tapi juga kekecewaan terhadap suaminya sendiri. Pagi yang seharusnya hangat kini terasa dingin, dan Aira bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan di tengah intrik keluarga yang perlahan merenggut kebahagiaannya. Malam itu, rumah kecil bercat hijau pudar di pinggiran Jakarta berubah menjadi panggung kemeriahan. Bu Rahmi mengadakan acara arisan keluarga besar, sebuah tradisi bulanan yang selalu ia banggakan. Ruang tamu dipenuhi kursi-kursi plastik yang disusun rapi, dihias dengan taplak meja bunga-bunga yang sudah sedikit pudar warnanya. Meja makan penuh dengan hidangan, soto ayam, lontong sayur, kue lapis, dan aneka gorengan yang masih mengepulkan uap hangat. Aroma rempah dan minyak goreng bercampur dengan tawa dan obrolan para tamu, menciptakan suasana yang seolah hangat, tapi bagi Aira, malam ini hanya menambah beban di hatinya. Aira bergerak cepat di dapur, tangannya lincah memindahkan piring-piring kotor ke bak cuci. Wajahnya penuh keringat, rambutnya yang diikat asal sedikit berantakan. Ia sudah bekerja sejak siang, memasak dan menyiapkan segalanya sesuai perintah Bu Rahmi, mertuanya yang tak pernah puas. Setiap hidangan harus sempurna, setiap gelas harus berkilau, dan setiap sudut rumah harus bersih. Semua demi menjaga muka Bu Rahmi di depan keluarga besar. Aira tahu, satu kesalahan kecil saja bisa memicu badai omelan yang tak berkesudahan. Di sudut ruang tamu, Dino dan Dini bermain dengan mainan plastik mereka. Dino sedang menyusun balok-balok kecil, sementara Dini asyik menggoyang boneka kainnya. Aira sesekali melirik ke arah anak-anaknya, memastikan mereka baik-baik saja di tengah keramaian. Jangan jauh-jauh, ya, bisiknya tadi sebelum kembali ke dapur, berharap anak-anaknya bisa menikmati malam ini tanpa masalah. Tapi di rumah ini, harapan Aira seringkali hanya tinggal angan. Bu Rahmi, dengan gaun batik terbaiknya, berdiri di tengah ruang tamu, berbincang dengan para tamu. Ia tersenyum lebar, sesekali tertawa keras, memamerkan keberhasilan anak sulungnya, Indra, yang menurutnya sudah mapan sebagai karyawan kantoran. Indra itu anak mama yang paling penurut, katanya pada Tante Wulan, adiknya, sambil melirik ke arah Indra yang duduk di sofa, sibuk mengobrol dengan sepupunya. Tapi, ya Tuhan, istri macam apa yang dia pilih? Lanjutnya dengan nada pelan tapi penuh sindiran, cukup keras untuk didengar Aira yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan teh. Aira menahan napas, berusaha mengabaikan kata-kata itu. Ia meletakkan nampan di meja dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu buru-buru kembali ke dapur. Hatinya perih, tapi ia tak punya waktu untuk meratapi.
Piring-piring kotor menumpuk, dan Bu Rahmi sudah berpesan agar semua selesai sebelum tamu pulang. Aira mencuci piring dengan gerakan cepat, air sabun membasahi lengan bajunya. Di kepalanya, kata-kata Bu Rahmi terus berputar, istri macam apa? Ia ingin menangis, tapi ia tahu air mata tak akan mengubah apapun. Di ruang tamu, suasana tiba-tiba berubah. Terdengar suara keras, prang, diikuti keheningan yang mencekam. Aira menoleh dari dapur, jantungan. Ia melihat Dino berdiri kaku di dekat meja kecil, wajahnya pucat. Di lantai, pecahan vas bunga antik kesayangan Bu Rahmi berserakan, berkilau di bawah lampu neon. Vas itu, hadiah dari almarhum suami Bu Rahmi, adalah barang yang selalu ia pamerkan pada tamu. Kini, vas itu tak lebih dari serpihan kaca yang tajam. Bu Rahmi berbalik, matanya melebar penuh kemarahan. "Dino!" teriaknya, suaranya mengguncang ruangan. Semua tamu menoleh, obrolan terhenti. "Apa-apaan ini? Vas antik mama hancur. Kamu sama sekali nggak punya adab." Ia melangkah mendekati Dino, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah anak kecil yang kini menunduk ketakutan. "Aira," panggilnya dengan nada penuh tuduhan. "Ini gara-gara kamu nggak bisa ngurus anak." Aira berlari dari dapur, celemeknya masih basah. Wajahnya pucat melihat pecahan vas di lantai. Ia langsung memeluk Dino, yang mulai menangis pelan. Maafkan Dino," katanya dengan suara gemetar, berusaha menenangkan situasi. "Dia nggak sengaja. Aira akan ganti vasnya, Ma." Aira tahu janji itu hampir mustahil. Vas antik itu bukan hanya mahal, tapi juga punya nilai sentimental bagi Bu Rahmi. Tapi ia harus berkata sesuatu, apa saja, untuk meredam amarah mertuanya. Bu Rahmi tertawa sinis, suaranya penuh hinaan. "Ganti? Dengan apa, Aira? Gaji suamimu yang pas-pasan itu? Atau kamu pikir kamu bisa beli vas antik dengan kerjaanmu yang cuma nyanyi di dapur?" Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa menatap Aira dengan tatapan kasihan, tapi tak ada yang berani ikut campur. "Kalian ini cuma beban di rumah ini," lanjut Bu Rahmi, suaranya semakin keras. "Kalau nggak bisa ngurus anak, mending kalian pergi saja dari sini." Aira merasa dunia berhenti berputar. Ia memeluk Dino lebih erat, tangannya mengelus rambut anaknya yang gemetar. Dini, yang melihat keributan dari sudut ruangan, mulai menangis dan berlari ke arah ibunya. Aira memeluk kedua anaknya, mencoba melindungi mereka dari tatapan tajam Bu Rahmi dan bisik-bisik tamu. Ia menoleh ke Indra, yang baru saja berdiri dari sofa setelah mendengar keributan. Matanya memohon, berharap kali ini suaminya akan membelanya, akan menghentikan hinaan yang mengalir seperti air bah. Indra melangkah mendekati mereka, wajahnya canggung. Tenang dulu," katanya dengan suara pelan, hampir tak meyakinkan. "Nanti kita cari solusinya." Ia melirik Aira sekilas, tapi tatapannya cepat beralih ke lantai, seolah tak sanggup menahan pandangan istrinya. "Solusi apa?" bentak Bu Rahmi, tangannya terangkat dramatis. "Aku sudah muak dengan istri dan anak-anakmu yang cuma bikin rusak. Kalau kamu nggak bisa ambil keputusan sebagai laki-laki, Mama yang akan usir mereka." Kata-katanya seperti petir, mengguncang hati Aira. Tamu-tamu kini menunduk. Beberapa berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka, tapi Aira tahu mereka mendengar setiap kata. Aira merasa dadanya sesak, napasnya terasa berat. Ia ingin berteriak, ingin membela anak-anaknya, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Bu Rahmi. Tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya, tertahan oleh air mata yang ia coba tahan. Ia menatap Indra lagi, berharap suaminya akan berkata sesuatu, apa saja, untuk membuktikan bahwa ia ada di pihak keluarganya. Tapi Indra hanya menghela napas, tangannya menggosok tengkuknya, lalu berkata pelan, "Ra, mungkin, kita bicara nanti aja, ya." Malam itu, setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Aira duduk di kamar kecilnya, memeluk Dino dan Dini yang sudah tertidur di pangkuannya. Air matanya akhirnya tumpah, mengalir pelan di pipinya. Hatinya hancur, bukan hanya karena hinaan Bu Rahmi, tapi karena sikap Indra yang tak pernah berubah. Ia merasa sendirian, terjebak di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru terasa seperti neraka. Di tengah isakan pelan, Aira bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan, dan apa yang harus ia lakukan untuk melindungi anak-anaknya dari intrik keluarga yang semakin mencekik. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan terasa dingin di rumah kecil bercat hijau pudar di pinggiran Jakarta. Udara masih dipenuhi aroma sisa masakan dari arisan semalam, tapi suasana di dalam rumah terasa berat, seperti awan kelabu yang tak kunjung berlalu. "Aira."
Duduk di tepi ranjang di kamar kecilnya, matanya sembab setelah menangis semalaman. Dino dan Dini masih tertidur di sampingnya, wajah mereka polos namun penuh bekas air mata. Aira mengelus rambut anak-anaknya perlahan, hatinya perih mengingat hinaan Bu Rahmi dan sikap diam Indra yang seperti pisau di hatinya. Semalam, setelah tamu arisan pulang, Aira mencoba berbicara dengan Indra. Ia menunggu suaminya di kamar, berharap bisa mencurahkan isi hatinya, meminta Indra untuk membela keluarganya. Tapi Indra hanya menghela napas panjang, wajahnya penuh kelelahan. "Ra, Mama cuma lagi emosi," katanya dengan suara datar. "Biarin dulu, nanti juga reda." Kata-kata itu, yang sudah terlalu sering Aira dengar, membuatnya merasa semakin sendirian. Ia tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa salahnya menjadi istri dan ibu yang berusaha sekuat tenaga? Mengapa ia selalu menjadi sasaran kemarahan Bu Rahmi? Dan mengapa Indra, suami yang ia cintai, tak pernah benar-benar berdiri di sisinya? Pagi ini, Bu Rahmi memanggil Aira dan Indra ke ruang tengah. Aira tahu panggilan ini bukan sekadar obrolan biasa. Ia menggandeng tangan Dino dan Dini, yang baru bangun dan masih mengucek mata, lalu berjalan dengan langkah berat menuju ruang tengah. Bu Rahmi duduk di kursi goyang kesayangannya, wajahnya kaku, matanya penuh penghakiman. Indra berdiri di samping ibunya, tangannya meremas-remas ujung baju, seolah tak nyaman dengan situasi ini. Aira berdiri di depan mereka, memeluk anak-anaknya, mencoba menahan gemetar di tubuhnya. "Duduk, Aira," kata Bu Rahmi dengan nada dingin, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aira menurut, menarik Dino dan Dini untuk duduk di sofa kecil yang sudah usang. Ia menatap Bu Rahmi, berusaha mencari secercah kelembutan di wajah mertuanya, tapi yang ia lihat hanya kemarahan yang terselubung. "Aku sudah pikir-pikir semalaman," lanjut Bu Rahmi, suaranya tajam seperti pisau. "Kalian, terutama kamu dan anak-anakmu, sudah bikin terlalu banyak masalah di rumah ini. Vas antik peninggalan almarhum papa hancur gara-gara Dino. Susu tumpah kemarin, meja kotor, rumah ini nggak pernah tenang. Aku sudah putuskan, kalau kamu dan anak-anakmu nggak bisa menghormati rumah ini, kalian harus pergi." Aira merasa napasnya terhenti. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, menghantam hatinya hingga berkeping-keping. Ia memeluk Dino dan Dini lebih erat, mencoba melindungi mereka dari kata-kata yang terasa seperti cambuk. Dino menunduk, tangannya mencengkeram baju ibunya, sementara Dini mulai menangis pelan, wajah kecilnya penuh kebingungan. Maksud Mama apa?" tanya Aira, suaranya gemetar tapi ia berusaha tetap tegas. "Kami tinggal di sini karena ini rumah keluarga kami. Dino dan Dini cuma anak kecil, Mereka nggak sengaja." Bu Rahmi mendengus, tangannya terangkat dengan gerakan dramatis. "Anak kecil? Itu alasanmu setiap kali, Aira? Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak-anakmu sopan santun, apa gunanya kamu di sini? Aku nggak mau rumahku jadi sarang masalah." Ia menoleh ke Indra, matanya penuh harapan bahwa anaknya akan mendukung keputusannya. "Indra, kamu setuju, kan? Ini demi kebaikan kita semua." Aira menoleh ke Indra, hatinya berdegup kencang. Ini saatnya, pikirnya. Saatnya Indra membuktikan bahwa ia adalah suami dan ayah yang bisa melindungi keluarganya. Ia menatap mata suaminya, memohon dalam diam agar Indra berkata sesuatu, apa saja, untuk membela mereka. Tapi Indra hanya menunduk. Tangannya masih meremas ujung baju. Setelah hening yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya bersuara, pelan dan ragu. "Ra, mungkin kamu dan anak-anak ke rumah orang tuamu dulu sementara. Biar Mama tenang." Dunia Aira runtuh. Air matanya yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir, membasahi pipinya. Ia tak percaya telinganya. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru memilih menyerah pada kemauan ibunya. "Mas," katanya, suaranya pecah. "Kamu serius? Kamu nyuruh aku dan anak-anak pergi? Hanya karena vas pecah? Karena susu tumpah?" Ia menatap Indra dengan mata penuh luka, tapi Indra tak sanggup menatap balik. Ia hanya mengangguk pelan, wajahnya penuh rasa bersalah tapi tak cukup kuat untuk melawan. Bu Rahmi tersenyum tipis, seolah merasa menang. "Bagus, Indra. Akhirnya kamu ngerti mana yang terbaik untuk keluarga ini," katanya dengan nada puas. "Aira, aku kasih kamu waktu sampai sore ini untuk ngemas barang. Jangan bikin ini lebih susah dari yang seharusnya." Aira merasa dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menekan napasnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini tidak adil, bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik. Tapi kata-kata itu tak keluar.
Ia hanya memeluk Dino dan Dini, yang kini menangis terseduh-seduh. "Mama, kita mau kemana?" tanya Dino dengan suara kecil, matanya penuh ketakutan. Dini menempel erat di sisinya, isakannya semakin keras. Aira tak tahu bagaimana menjawab. Ia hanya mengelus kepala anak-anaknya, berusaha menahan air matanya demi mereka. Dengan suara yang gemetar tapi penuh tekad, Aira akhirnya berkata, "Baik, Mas. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Tapi ingat, ini bukan cuma soal vas atau susu tumpah. Ini soal kamu yang gak pernah jadi suami dan ayah yang melindungi kami." Ia menatap Indra untuk terakhir kalinya, lalu berdiri, menggandeng tangan Dino dan Dini menuju kamar. Bu Rahmi hanya memandang dengan tatapan dingin, sementara Indra tetap berdiri di tempatnya, wajahnya penuh penyesalan tapi tak ada keberanian untuk menghentikan istrinya. Di kamar, Aira mulai mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia memasukkan pakaian anak-anak ke dalam koper tua, sesekali menghapus air mata yang jatuh. Dino dan Dini duduk di ranjang, memandang ibunya dengan wajah penuh kebingungan. "Mama, kita nggak boleh tinggal di sini lagi?" tanya Dini, suaranya kecil dan penuh kesedihan. Aira berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis untuk menenangkan anaknya. "Kita cuma pindah sementara, sayang. Kita akan ke rumah kakek dan nenek di kampung. Di sana pasti seru," katanya, meski hatinya tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pindah, tapi awal dari perjuangan baru. Saat Aira menutup koper, ia mendengar langkah Indra di ambang pintu. Ia menoleh, berharap suaminya akan meminta maaf, akan menghentikannya. Tapi Indra hanya berdiri di sana, matanya memandang lantai. "Ra, aku cuma ingin mama tenang," katanya pelan. Aira tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menggandeng anak-anaknya keluar dari kamar, meninggalkan Indra yang terpaku di tempatnya. Di hatinya, Aira tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, tapi ia juga tahu bahwa ia harus kuat. Demi Dino, demi Dini, dan demi dirinya sendiri. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kayu rumah sederhana di sebuah kampung di pinggiran Bogor. Rumah itu, milik orang tua Aira, terasa seperti pelabuhan kecil di tengah badai yang baru saja ia lalui. Aira berdiri di dapur kecil, tangannya sibuk mengaduk adonan kue di mangkuk besar. Aroma pandan dan gula merah menguar, memenuhi udara dengan kehangatan yang kontras dengan luka di hatinya. Di sudut ruangan, Dino dan Dini duduk di lantai, asyik mewarnai buku gambar yang diberikan oleh kakek mereka. Tawa kecil mereka sesekali terdengar, membawa secercah kelegaan di hati Aira. Namun, bayang-bayang pengusiran dari rumah mertuanya masih menghantui pikirannya, seperti luka yang belum kering. Setelah diusir oleh Bu Rahmi dan dibiarkan oleh Indra, Aira tiba di rumah orang tuanya dengan koper tua dan dua anak kecil yang kebingungan. Malam pertama di kampung, ia menangis dalam diam di kamar kecilnya, memeluk Dino dan Dini yang bertanya mengapa mereka harus meninggalkan rumah. "Mama, apa salah kita?" tanya Dino dengan mata polosnya. Aira tak bisa menjawab, hanya memeluk mereka erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan memberikan kehidupan yang lebih baik, apapun caranya. Hari-hari pertama di kampung terasa berat. Aira merasa seperti burung yang sayapnya patah, terjebak antara rasa sakit hati dan tanggung jawab sebagai ibu. Namun, semangatnya perlahan bangkit berkat dukungan adiknya, Rina, seorang guru TK yang ceria dan penuh ide. "Kak, kamu kan jago bikin kue," kata Rina suatu sore, sambil menyeruput teh di beranda rumah. "Kenapa nggak coba jualan kue? Ibu-ibu di kampung ini suka banget sama kue tradisional." Aira ragu-ragu, tapi matanya berbinar mendengar ide itu. Ia tahu ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Dino dan Dini. Aira mulai kecil-kecilan. Dengan modal pinjaman dari ayahnya, ia membeli bahan-bahan sederhana, tepung, gula merah, kelapa parut, dan daun pandan. Ia membuat kue klepon, getuk, dan kue lapis, resep warisan ibunya yang selalu laris di acara hajatan kampung. Pagi itu, ia menata kue-kue di bakul anyaman, lalu berjalan keliling kampung bersama Rina, menawarkan dagangannya ke tetangga. "Kue homemade, Bu, fresh dari dapur," seru Rina dengan semangat, membuat Aira tersenyum meski hatinya masih terluka. Awalnya, dagangan Aira sepi. Tetangga membeli secukupnya, lebih karena kasihan melihatnya sebagai ibu tunggal dengan dua anak kecil. Tapi Aira tak menyerah. Ia memperbaiki resepnya, menambahkan sentuhan kecil seperti taburan wijen panggang pada getuk dan kemasan sederhana dari daun pisang untuk menarik pembeli. Perlahan, kue-kue Aira mulai dikenal. Ibu-ibu di pasar kampung memesan untuk acara keluarga, dan anak-anak sekolah TK tempat Rina mengajar jadi pelanggan setia kue lapisnya. "Kue Bu Aira enak banget," kata seorang ibu di pasar, sambil memesan 2 lusin klepon untuk arisan. Dalam beberapa bulan, usaha Aira berkembang. Ia membeli oven kecil bekas untuk meningkatkan produksi, dan Rina membantu mempromosikan kue-kue itu lewat grup WhatsApp ibu-ibu kampung. Aira bahkan mulai mendapat pesanan dari luar kampung,
termasuk untuk acara pernikahan dan syukuran. Uang yang ia kumpulkan tak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk mendaftarkan Dino dan Dini ke sekolah yang lebih baik di kota terdekat. Melihat anak-anaknya berseragam baru, berlari riang ke sekolah, membuat hati Aira hangat. Mama janji, kalian akan punya masa depan yang cerah, bisiknya pada dirinya sendiri setiap malam. Di kampung, Aira berubah. Ia tak lagi menantu yang selalu menunduk di hadapan Bu Rahmi. Ia kini perempuan mandiri, yang berjalan dengan kepala tegak, dikenal sebagai Bu Aira si penjual kue, yang ramah dan pekerja keras. Tetangga kagum melihat ketangguhannya, dan ibunya sering memeluknya dengan bangga. Kamu kuat, nak, kata ibunya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Kamu buktikan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Aira tersenyum, tapi di sudut hatinya, luka dari pengusiran dan pengkhianatan Indra masih terasa. Sementara itu, di rumah Bu Rahmi di Jakarta, suasana justru memburuk. Tanpa Aira, rumah itu kehilangan keteraturan. Piring kotor menumpuk di dapur, lantai tak lagi mengkilap, dan Bu Rahmi kewalahan mengurus semuanya sendiri. Ia sering mengeluh pada Indra, lihat, rumah ini berantakan tanpa Aira. Tapi aku nggak akan minta dia balik, dia cuma bikin masalah. Indra hanya mengangguk, tapi hatinya mulai goyah. Ia merindukan tawa Dino dan Dini, rindu aroma masakan Aira, rindu senyum istrinya yang dulu selalu menyambutnya pulang kerja. Rumah yang dulu terasa ramai kini terasa kosong, seperti kehilangan jiwanya. Indra mulai menyadari kesalahannya. Setiap malam, ia duduk di sofa ruang tamu, memandang foto keluarga kecilnya yang kini hanya kenangan. Ia mencoba menghubungi Aira, mengirim pesan singkat, "Ra, apa kabar kalian?" Tapi Aira tak pernah membalas. Ia masih terluka, tak bisa melupakan bagaimana Indra membiarkannya diusir tanpa perlawanan. Kalau Mas benar-benar peduli, dia akan datang dan membuktikan, kata Aira pada Rina suatu hari, suaranya tegas meski matanya berkaca-kaca. Di kampung, Aira terus maju. Ia menyewa kios kecil di pasar. Menamainya, Kue Aira, dengan papan sederhana yang ia ket sendiri. Pelanggan semakin banyak, dan ia bahkan mulai mempekerjakan seorang tetangga untuk membantu mengemas kue. Dino dan Dini sering ikut ke kios setelah sekolah, membantu menyusun kue atau sekadar bermain di sekitar. Melihat anak-anaknya tersenyum, Aira merasa ada harapan baru. Ia tak lagi memikirkan Bu Rahmi atau hinaannya. Ia fokus pada mimpinya, membesarkan anak-anaknya dengan cinta dan memberikan mereka kehidupan yang layak. Setahun telah berlalu sejak Aira meninggalkan rumah mertuanya di pinggiran Jakarta, membawa Dino dan Dini ke rumah orang tuanya di kampung di Bogor. Pagi ini, di kios kecil, Kue Aira, di pasar kampung, Aira sibuk menata klepon dan kue lapis di etalase sederhana yang ia hias dengan kain warna-warni. Aroma pandan dan gula merah memenuhi udara, bercampur dengan suara ramai pedagang dan pembeli yang saling sapa. Dino, kini berusia 7 tahun, membantu menyusun kue di nampan, sementara Dini, yang sudah 5 tahun, duduk di bangku kecil, menggambar dengan krayon. Aira tersenyum melihat anak-anaknya, hatinya hangat meski luka masa lalu masih tersisa di sudut jiwanya. Kios Aira kini menjadi pusat perhatian di pasar. Kue-kue buatannya laris manis, dan ia bahkan mulai menerima pesanan untuk acara di kota tetangga. Dengan bantuan adiknya, Rina, Aira telah memperluas usahanya, menyewa 2 tetangga untuk membantu produksi dan pengiriman. Ia juga berhasil menabung untuk membeli sepeda motor bekas, memudahkan mobilitasnya antar pasar dan sekolah anak-anaknya. Dino dan Dini kini bersekolah di SD swasta yang lebih baik, dan Aira bangga melihat mereka tumbuh ceria, jauh dari ketegangan rumah Bu Rahmi. Namun, di tengah kesuksesannya, bayang-bayang Indra, suaminya, masih menghantui. Pesan-pesan singkat Indra yang tak pernah ia balas tetap tersimpan di ponselnya, seperti pengingat akan luka yang belum sembuh. Di Jakarta, rumah Bu Rahmi kini terasa sepi dan tak terurus. Tanpa Aira, dapur yang dulu wangi masakan kini penuh piring kotor. Bu Rahmi, yang awalnya merasa menang saat mengusir Aira, kini sering mengeluh pada Indra. Lihat, rumah ini berantakan. Kalau Aira nggak bikin masalah, mungkin kita nggak begini, katanya suatu malam, sambil menyapu lantai dengan kesal. Tapi di balik nada kerasnya, ada raut penyesalan yang terselubung. Ia tak pernah mengakui bahwa kepergian Aira meninggalkan kekosongan, bukan hanya di rumah, tapi juga di hati Indra. Indra sendiri telah berubah. Setahun tanpa Aira dan anak-anaknya membuatnya menyadari betapa besar kesalahannya. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, memandang foto keluarga yang kini berdebu di dinding. Tawa Dino, pelukan hangat Dini, dan senyum Aira yang dulu menyambutnya pulang kerja kini hanya kenangan. Ia sering terbangun dari mimpi buruk, melihat Aira pergi dengan koper tua, wajahnya penuh air mata. Pesan-pesan yang ia kirim tak pernah dibalas, dan panggilan teleponnya selalu berakhir di pesan suara. Aku salah, Ra, gumamnya pada dirinya sendiri,
menyesali sikap lemahnya yang membiarkan ibunya mengusir keluarganya. Hari itu, Indra membuat keputusan. Ia tak bisa lagi hidup dalam penyesalan. Dengan hati penuh tekad, ia meminta izin cuti dari kantor dan naik bus ke Bogor. Perjalanan selama 2 jam terasa seperti selamanya. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Aira dan anak-anaknya. Ia tahu, meminta maaf saja tak cukup. Ia harus membuktikan bahwa ia telah berubah, bahwa ia bisa menjadi suami dan ayah yang mereka butuhkan. Sore itu, di pasar kampung, Aira sedang melayani pelanggan terakhir saat sebuah bayangan familiar muncul di depan kiosnya. Ia menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Indra berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana yang sedikit kusut, wajahnya penuh penyesalan. Dino dan Dini, yang sedang bermain di samping kios, langsung berlari ke arahnya. "Papa!" seru mereka, memeluk Indra dengan tawa ceria. Aira menatap dari kejauhan, hatinya bercampur antara rindu dan luka yang masih menganga. Indra berjalan mendekati Aira, matanya berkaca-kaca. Tanpa kata, ia berlutut di depan kios, di hadapan pelanggan dan pedagang lain yang mulai berbisik. "Ra," katanya, suaranya gemetar. "Aku salah. Aku nggak seharusnya membiarkan Mama mengusir kamu dan anak-anak. Aku nggak tahu betapa berharganya kalian sampai kalian pergi. Aku janji akan berubah, akan jadi suami dan ayah yang lebih baik. Maafkan aku, Ra. Beri aku kesempatan untuk membuktikan." Aira terpaku, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia melihat kejujuran di mata Indra, tapi juga mengingat malam-malam penuh air mata di rumah Bu Rahmi, saat Indra hanya diam di sudut ruangan. Pelanggan di sekitar kios terdiam, suasana hening seolah menunggu jawaban Aira. Dino dan Dini memandang ibunya, wajah mereka penuh harapan. "Mama, Papa pulang," bisik Dini, tangannya kecil mencengkeram baju Aira. Aira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai di dadanya. Ia ingin memaafkan, ingin kembali pada keluarga yang dulu ia impikan. Tapi luka itu terlalu dalam, dan ia kini bukan lagi Aira yang lemah. Ia adalah perempuan mandiri, yang membangun hidup baru dengan keringatnya sendiri. Dengan suara yang tegas namun penuh emosi, ia berkata, "Mas, aku maafkan kamu. Tapi untuk kembali, aku butuh lebih dari kata-kata. Buktikan dulu bahwa kamu bisa melindungi kami, bahwa kamu bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau tidak, aku dan anak-anak akan baik-baik saja tanpa kamu." Indra menunduk, air matanya jatuh ke tanah berdebu. Ia tahu kata-kata Aira bukan ancaman, tapi kebenaran. Ia telah kehilangan kepercayaan istrinya, dan jalan untuk mendapatkannya kembali akan panjang. "Aku akan buktikan, Ra," katanya pelan, suaranya penuh tekad. "Aku nggak akan menyerah." Aira mengangguk, lalu berbalik ke kiosnya, menyapa pelanggan yang masih menunggu dengan senyum tipis. Ia mengambil nampan kue, tangannya bergerak dengan ritme yang sudah akrab, tapi pikirannya kacau. Ia mencintai Indra, tapi ia juga mencintai dirinya sendiri yang baru, perempuan kuat yang bangkit dari hinaan dan pengusiran. Dino dan Dini kembali bermain, tawa mereka membawa kehangatan di tengah ketegangan. Malam itu, di rumah orang tua Aira, ia duduk di beranda, menatap bintang-bintang. Indra telah kembali ke Jakarta, berjanji akan datang lagi minggu depan dengan bukti perubahan. Aira tak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan lagi membiarkan siapapun, termasuk Indra, meremehkan dirinya atau anak-anaknya. Di Jakarta, Indra duduk di kamarnya, memandang foto keluarga dengan tekad baru. Ia tahu, perjalanan untuk memenangkan hati Aira kembali baru saja dimulai, dan ia harus menjadi pria yang lebih baik dari sebelumnya.